Baik pemirsa Tribun, kembali bersama saya Ipai dari Kuningan melaporkan, dan kesempatan kali ini saya bertemu dengan mantan pemain Persib Bandung, Bang Wildansyah ya. Sekarang Bang Wildansyah ini gabung di tim kesebelasan Persib Kuningan, dan kita akan berbincang dengan beliau didampingi Pak Gugum, Sekum Persik, dan Pak Nono, manajer Persik Kuningan. Nah, kita mengawali dari Pak Nono dulu. Pak, ini bisa menghadirkan mantan pemain Persib Bang Wildan ini gimana Pak? Itu kronologisnya Pak. Ya alhamdulillah, karena kita juga punya target ya, target yang lumayan tinggi untuk ukuran Persib Kuningan. Tentunya juga kita harus mempersiapkan pemain yang berkualitas. Alhamdulillah Bang Wildan ini juga mau untuk mendukung Persib Kuningan menuju atau mempunyai target lolos ke Liga 3. Tentunya ini modal berharga buat kami untuk di pertahanan Persik nanti. Jadi awal bisa menarik kebesaran Bang Wildan untuk gabung di Persib Kuningan gimana ini ceritanya tuh? Ya. Tiba-tiba muncul nama Bang Wildan ini. Ya, kita kan mengenal betul kaitan dengan Bang Wildan. Secara kualitas juga sudah tidak diragukan lagi. Pas kita ngobrol-ngobrol dan ternyata beliau respon. Walaupun sebetulnya Persib Kuningan ini hanya di Liga 4 nasional ya. Liga 4 tentunya secara regulasi paling rendah ya di liga ini. Tapi beliau dengan suka hati untuk mendukung, membesarkan nama Persib Kuningan lolos ke Liga 3. Artinya secara regulasi per kapan Pak gabung Bang Wildan di Persib? Mulai Liga 4 nasional. Jadi mulai minggu kemarin menganggaran kita mau ada satu kontrak kerjasama dengan beliau dan untuk mengarungi Liga 4 nasional. Seperti itu. Berarti sudah menjajaki beberapa lapang bola di Kabupaten Oh Kuningan. udah dari yang standarnya memang masuk dan tidak untuk Liga 4 nasional. Karena walaupun kita tidak jadi tuan rumah, tentunya latihan juga kita harus menyesuaikan kualitas lapang yang betul-betul bisa dimanfaatkan oleh kita untuk latihan tentunya. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Nono. Dan ini Bang Wildan gimana nih? Ya, Sekarang kan sudah berapa hari menghirup udara pegunungan di Kabupaten Kuningan. ya. Ya kadarullah ya. Pas pertama kesini juga ya disambut dengan hujan ya dari kadang pagi, kadang sore, kadang malam. Tapi ya itulah maksudnya cuaca yang kita juga tidak bisa menebak. Tapi kadarullah, saya senang di sini kok. Oh senang ya. Berarti sudah berapa lapang bola di Kabupaten Kuningan yang dijadikan tempat latihan ataupun main-main kecil lah gitu kan? Untuk saya sendiri sih pribadi yang pasti stadion udah pernah, terus sekarang kan di Nusa Herang, terus di Garawangi saya udah pernah juga. Yang selain sisa itu saya belum pernah nyobain. Selain dari profesi sebagai pemain sepak bola, yang berkesan hingga saat sekarang apa nih? Apanya tuh? Mungkin dari kuliner yang cukup terkenal dengan hucapnya gitu kan? Udah dicicipi belum? Oh belum. Kalau saya di sini belum kemana-mana. Belum keliling Ya, berarti. belum keliling ya. Nanti semoga kedepannya saya bisa mencoba itu semua lah, insya Allah. Termasuk mengunjungi beberapa wisata di Kabupaten Ya betul, Kuningan. betul. Betul. Artinya betah juga kan di sini. Betah saya insya Allah betah di sini. Saya senang kok di sini. Berarti pengalaman baru nih ya di Kabupaten Kuningan. Iya, kalau tinggal di sini saya kalau dulu kan cuma bolak-balik aja kan. Kalau biasanya ada uji coba dulu kan selama di Persib kan, beberapa kali sempat uji coba di Kuningan juga gitu, dan antusiasnya emang bagus juga untuk bermain bola tuh. Emang biarpun dia Persib Kuningan tapi supporternya saya salut gitu, banyak sekali dia. Nah ini kan dengan kondisi stadion yang sekarang bisa dirasakan gimana? Itu memang standar ya? Kalau setelah terakhir kemarin, Iya. kalau untuk rumputnya sih belum lah. Kalau untuk rumput, tapi kalau untuk tribun itu udah cocok. Cocok ya.
Dengan Pasikjan gimana nih dengan kedatangan dan gabungnya Bang Wildan di Persik Kuningan nih? Ya, alhamdulillah, syukurillah. Kebetulan saya sekarang dipercaya menjadi sekjen Persik, dan kebetulan juga saya sebagai salah satu bobotoh Persib. Ya. Dengan hadirnya Bang Wildan ini ada beberapa hal yang mungkin menjadi pertimbangan dari manajemen. Yang pertama, beliau adalah pemain yang siap pakai. Siapa? Dalam artian kemampuannya, kepemimpinannya, figurnya itu bisa membawa para pemain Persik menuju lebih bagus lagi. Dan yang kedua, bisa menyedot animo masyarakat, terutama bobotoh Persib yang ada di Kuningan. Karena beliau ini termasuk pemain legend, pemain yang pernah membawa Persib mengarungi berbagai gelar di Liga Indonesia. Jadi mudah-mudahan karismanya, sejarahnya bisa ditularkan di Persik Kuningan. Nah, begitu saja kan. Berarti dapat memotivasi para pemain di Insya Allah, dan itu juga menjadi ya sosok kakak lah bagi para pemain junior Persik. Bang Wildan kembali lagi, selain pernah di Persib di mana aja Bang? Pertama itu di Persib sama Dinda. Samarinda. Terus kembali ke Bandung tuh, tapi nggak ke Persib, tapi ke Pelita Bandung Raya dulu ada. Oh iya, Bandung Raya. Nah, baru dari situ ke Sriwijaya Palembang. Dari Sriwijaya balik lagi itu, baru ke Persib lagi. Setelah itu ke Borneo. Untuk Liga 1 ya. Liga 1 itu Borneo terakhir. Untuk Liga 2 Persela dan Persikota. Kayak gitu. Dan Berarti akhirnya terakhir di Persib tuh 2018. 19 sama Mario Gomez yang nggak jadi juara. Oh iya. Yang nggak jadi juara. Berarti di sini juga sama keluarga atau enggak? Untuk saat ini saya masih melihat-lihat situasi dulu. Nanti saya mau ajak istri saya juga biar ngelihat situasi di sini juga, biar dia tahu. Pono, ada yang tambahkan nih selain fokus di persepak bolaan untuk mengenalkan Kuningan ke Bang Wildan sendiri gimana? Gimana? Ya selain fokus di persepak bolaan kan Kuningan banyak tempat yang memang harus di branding gitu kan. Oh iya. Dari wisata, kemudian kuliner, kemudian fasilitas umum lainnya gitu. Ya, tentunya juga nanti Bang Wildan ini akan saya ajak juga jalan-jalan ya, mengenal wilayah Kuningan yang memang kemarin-kemarin hanya sebentar pulang lagi. Sekarang kan jadi pemain Persik Kuningan nih. Setidaknya nanti kita kenalkan juga objek wisata, kemudian tempat ngopi juga gitu kan, banyak di Kuningan ini kan tentunya. Jadi mungkin kulinernya nanti kan banyak nih makanan khas Kuningan, seperti apa itu kasreng, kemudian sate juga ada gitu kan, lengkong kan yang tadi kita coba. Tentunya nanti kita kenalkan biar dia lebih betah, lebih semangat untuk membela Kuningan, membela Persik Kuningan lebih bagus. Iya. Gitu. Jadi ya modal apalagi dengan jumlah wisata yang banyak pilihan. Jumlah wisata yang di Kuningan ini yang saya tahu, karena saya juga mantan orang pariwisata ya, itu sekitar 60 titik 60 titik wisata yang ada di Kuningan. Termasuk di dalamnya itu tempat ngopi dan sebagainya. Iya. Itu kan wisata juga. Seperti itu. Jadi Bang Wildan bisa jalan-jalan ke destinasi wisata yang ada di Ya Kuningan itu sih ya. yang saya harapkan juga seperti itu. Biar saya juga ketika mengajak keluarga juga kan ada yang bisa saya kunjungi gitu. Kayak gitu. Bisa mandi bareng ikan dewa. Dulu itu waktu saya kecil sih kesini. Oh, pernah juga? Pernah kesini terus. Dulu kan Liga 1 tuh ada dulu si Persita yang di sini. Saya main di Persisam. Saya di hotelnya di Linggarjati itu. Oh, di Linggarjati. Jadi tahu saya daerah situ, ada museum kan di situ. Betul. Ada hotel kan di situ. Nah, saya dulu tinggal di situ. Berarti sempat ke Gedung Naskah juga tuh? Ya di situ saya tahu. Hotel Ayong ya. Hotel Ayong. Iya. Lumayan dingin sih kalau ada. Jadi artinya Pak Gugum sudah tidak asing Kuningan bagi Bang Wildan ini. Iya, betul. Ada beberapa tempat yang sudah disinggahi dulu waktu home base Kuningan menjadi Persita itu kan. Iya.
Siap-siap mengawal Pak Gugum. Siap. Mengalahkan Kuningan. Ya, pokoknya Boboto, Kuningan, mari bersatu gabung Persik, mendukung Persik supaya bisa lolos ke Liga 4 Nasional. Liga 3. Liga 4 ke Liga 3. Liga 4 ke Liga 3 ya. Oke. Berarti sekarang untuk jadwal gimana Pak? Jadwal rencananya sih kalau tidak salah itu sekitar April ya. Oh mulai April bertanding. mulai bertanding. Kaitan dengan tuan rumahnya belum ada kejelasan di mana nanti kita bermain ya. 4 besar. Melaksanakan pertandingan. Bisa di Kuningan, bisa di Bandung. Berarti bisa di tempat lain belum tempat. ditentukan Pak. Belum ditentukan. Ya kita berharap minimalnya ya di Jawa Barat jadi tuan rumah, tidak seperti musim yang dulu itu semua ke wilayah timur kan, di Jawa Timur. Kita Jawa Tengah khususnya Jawa Barat tidak sama sekali musim kemarin itu. Jadi akhirnya merasa bahwa kita punya klub-klub besar, punya klub-klub banyak, kenapa tidak? Itu Kuningan bukan Jawa Baratnya ini menjadi tuan rumah. Saya berharap seperti itu. Saya juga sudah mengusulkan ke Asprop Jabar bahwa tidak di Kuningan pun tidak jadi masalah. Yang jelas Jawa Barat menjadi tuan rumah begitu. Berarti sekarang udah mulai aktif latihan Pak. Sekarang sudah mulai ada pelatihan, sudah minggu ini sudah mulai latihan sampai mungkin di pertengahan bulan Ramadan. Nanti istirahat dulu, setelah itu kita latihan kembali. Lebih serius barangkali setelah Lebaran nanti. Kalau sekarang pengenalan dulu ya, pengenalan, membuat satu chemistry di sama-sama pemain, kemudian manajemen official kan seperti itu. Intinya dengan satu kekompakan kebersamaan, dengan chemistry yang baik akan menghasilkan yang terbaik. Pak selain Bang Wildan Pak, untuk Persik Kuningan ada pemain baru nggak? Kalau rencananya ada ya, rencananya ada. Memang yang sudah taken kontrak juga ada, Diogo Lesle namanya. Dari mana Pak itu? Dia dulu pemain Persikotas ya kalau tidak salah. Persikotas dan sekarang sudah gabung. Nanti ada lagi rencana hari Senin kalau tidak salah itu Ardiansah juga. Dari mana Pak Hardiansyah? Itu dulu Persikotas juga. Oh sama juga. Top skor Persikotas malah ya. Nah, memang pemain-pemain ini ada juga dari luar Jawa Barat. Seperti itu. Jadi ya yang namanya bola itu kan harus profesional. Iya. Jadi pemain dimanapun yang dari Indonesia untuk Liga 4. Betul. Kalau yang 4 itu kan nasional ya, tidak ada internasionalnya, tidak ada pemain asingnya. Tentunya yang sudah terdaftar dalam Asprop ini juga bisa dimanfaatkan untuk menjadi pemain Liga 4 nasional berikutnya. Kemudian Bang Wildan, ini beberapa hari di Kuningan sudah mengenal masing-masing dari pemain Persik dong? Untuk karakter saya udah mulai bisa melihat, yang pastinya anak-anak ini punya kemauan yang tinggi juga. Rata-rata kan betul. Saya pertama kesini juga saya lihat pas pertama latihan, oh ini anak-anak bisa, saya bilang. Tinggal chemistry-nya aja. Kita kan sebagian ada yang keluar, ada yang masuk kan. Tinggal itu aja sih, chemistry-nya aja. Nah Bang Wildan sendiri kan dikenal sebagai pemain belakang nih. Ya. Nah untuk di Persik sendiri gimana nih? Kalau untuk pemain belakang ya nggak ada masalah, cuma kan nanti Enggak, maksudnya sebelumnya kan Bang Wildan dikenal sebagai pemain belakang nih. Nah untuk di tim Persik sendiri kalau itu biasanya pelatih yang akan menentukan. kebutuhan tim seperti apa. Kalau saya seperti saya beliau bilang, dia tahu posisi saya di mana aja jadi gitu. Yang penting gitu. kan kebutuhan pemainnya seperti apa, pelatih butuhnya seperti apa, ya saya akan siap. Nah Pak Gugum mengamati potensi Bang Wildan gimana nih? Kata Pak Gugum bisa di mana saja nih, asal jangan penonton aja waktu pertandingan. Menurut apa yang telah saya lihat, bahwa Bang Wildan ini termasuk pemain versatile. Jadi pemain yang bisa ditempatkan di berbagai posisi. Memang spesialnya itu di defender center atau defender center. pemain tengah belakang. Tetapi dia juga berpotensi waktu di Persib, di tim-tim lain juga pernah di sayap. Di winger juga dia bisa punya kecepatan. Dan di tengah pun, di defender midfield atau
gelandang bertahan, box to box dia sangat luar biasa. Bahkan untuk menyerang pun kadang-kadang dia suka maju untuk bola-bola atas karena kelebihan dia itu dari jumping. Oh gitu. Mirip pemain Ivan Cordoba Iya, dari iya. Inter Milan yang dulu itu idola saya Oh juga. Jerman balak mungkin ya. Itulah. Insya Allah lah. Nah, ini banyak. Kita yang penting ilmunya diserap oleh para pemain Iya, basic begitu. Artinya Bang Wildan siap apa namanya mentransfer ilmu ke Ya para harus lah. pemain. Karena Pasti. ilmu mah kan bukan yang hal yang maksudnya bukan yang mahal lah. Kita sebagai ilmu yang kita kasih juga akan jadi baik lagi ke kita, itu jadi kebaikan buat kita juga gitu. Ya kita kasih ilmu yang baik-baiknya aja gitu. Karena kan usia mereka muda sekali ya kalau untuk itu, cuma saya menjaga semangatnya aja gitu. Jaga semangatnya karena takutnya dia terlalu nyaman di Liga 4 karena mimpi mereka tuh masih panjang sebenarnya. Makanya saya tuh harus jaga itu gitu, jaga semangatnya mereka. Tujuan kamu tuh bukan Liga 3, bukan Liga 2 tapi Liga 1 saya bilang kayak gitu. Oh gitu. Iya. Kayak gitu. Jadi kalau Liga 35 sama-sama aja udah satu aja sekalian. Jadi semangatnya beda gitu. Iya. Fightingnya Iya. beda gitu. Pasti tinggi. Iya. Berarti semi-semi pelatih juga ini. Iya. Selain pemain profesional, semi-semi pelatih. Amin. Iya, katanya udah punya lisensi pelatih Ya, juga ini. alhamdulillah license saya di BAFC. Oh, BFC. BFC kan Asia. Oh, iya ya. B Asia. Iya, tapi belum ada waktu untuk melatih ya. Siap, terima kasih. Siap. Demikian pemirsa Tribun wawancara dari tokoh bola di Kabupaten Kuningan yang dikunjungi ataupun gabungnya Bang Wildan Shah ini.